Nah, sekarang kita menginjak subbab yang ke-D, yaitu kedudukan KUH Perdata pada waktu sekarang. Ini terkait dengan berlakunya KUH Perdata di Indonesia. Tadi saudara tambahkan ya, berlakunya KUH Perdata di Indonesia itu sejarahnya itu dibagi menjadi 3, yaitu masih hukum perdata kolonial yang asli, yang belum ada perubahan sebelum peralihan Undang-Undang Dasar 45, kemudian hukum perdata barat yang diakui setelah Indonesia merdeka atau BW yang diakui setelah Indonesia merdeka. Nah, pada pemberlakuan BW yang diakui setelah merdeka ini ada beberapa hal yang dihapus. Yang pertama yaitu tentang pembagian orang. Jadi setelah Indonesia merdeka, pembagian orang yang ada dalam sub B itu sudah dihapus. Jadi semuanya tunduk sebagai warga atau rakyat Indonesia. Itu kemudian juga terkait dengan peleburan atau hak kebendaan. Jadi perusahaan-perusahaan milik Belanda itu diakuisisi atau diakui sebagai perusahaan milik negara setelah Indonesia merdeka. Nah, itu adalah hukum-hukum yang masih tunduk pada KUH Perdata setelah Indonesia merdeka. Kemudian ada hukum perdata nasional, yaitu penerapan hukum perdata di luar dari hukum perdata barat, baik itu yang sudah tertulis maupun yang belum tertulis. Tetapi pada saat ini, pada tahun 2020 ini atau pada era reformasi ini, hukum perdata nasional ini adalah hukum perdata yang sifatnya sudah tertulis, kebanyakan sudah berbentuk tertulis, walaupun masih ada hukum perdata nasional yang juga belum tertulis, khususnya yaitu hukum adat kebiasaan dalam waris adat atau dalam perkawinan adat. Nah, itu perkawinan adat itu kita masih melihat ada perkawinan adat Jawa, ada perkawinan adat Sunda. Waris pun juga sama kan, ada waris adat masyarakat Jawa ya. Itu adalah keberagaman dari Indonesia yang tetap dipertahankan dan sampai saat ini belum tertulis, walaupun sudah ada hukum waris yang tertulis, yaitu khususnya untuk umat Islam dalam kompilasi hukum Islam yang diatur dalam Impres nomor 1 tahun 1990. Nah, kedudukan KUH Perdata pada waktu sekarang ini lanjut dari penjelasan berlakunya KUH Perdata di Indonesia ya, bahwa secara yuridis formil kedudukan BW tetap sebagai undang-undang atau hasil dari peralihan Undang-Undang Dasar 45 ini, dan ditetapkan sebagai hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak pernah dicabut dari kedudukannya sebagai undang-undang. Jadi makanya KUH Perdata atau BW ini yang warisan Belanda tentang pengaturan dari bab 1 sampai bab 4 itu tetap berlaku di Indonesia. Karena sampai saat ini KUH Perdata atau BW yang hukum perdata barat ini belum dicabut oleh Presiden. Namun pada waktu sekarang BW bukan lagi sebagai kitab undang-undang hukum perdata yang bulat dan utuh seperti keadaan semula saat diundangkan. Beberapa bagian daripadanya sudah tidak berlaku lagi. Nah, tadi sudah saya jelaskan atau kemarin juga sudah saya jelaskan pembaharuan hukum perdata di Indonesia, yaitu dalam bab 1 sejarahnya, yaitu ada beberapa bagian-bagian yang sudah dianggap tidak berlaku. Yang pertama yaitu tentang pembagian orang. Itu sejak Indonesia merdeka itu sudah tidak berlaku atau sudah dianggap tidak ada atau dicabut. Kemudian yang kedua yaitu tentang masalah hukum perkawinan, karena sudah ada lahirnya undang-undang perkawinan. Kemudian yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Kemudian Undang-Undang tentang pokok agraria atau kalau dikenal dengan hipotek atau hak milik. Nah, ini juga sudah tidak berlaku karena sudah ada Undang-Undang Nomor 5 tahun
1960 tentang pokok-pokok